Ardiansa ya? Iya, Mas Agung Andriansa. Mas Agung Andriansa. Kita ngumpul di sini gugurin kewajiban, kita ngaji dulu 2 kitab sebentar, baru nanti ya ngopi dah atau ilmuwan yang lain. Sebentar Pak. Bapak masih ada, Bu? Oh, udah meninggal. Ibu kegiatan apa di rumah? Dagang? Ya, suka masak-masak aja. Oh, masak. Ke catering-catering gitu ya? Apri bawa nama apa dong? Biasanya sama Apri. Nomor 1 aku yang main tadi. Ada dari malam dah. Gadang. Malam ke Kemang malam. Kafe. Nganterin anak-anak biasa. Anak-anak nongkrong. Nongkrong. Nggak bisa ngikutin ya anak-anak ini. Trendsetternya tahu aja di mana lagi viral, didatengin. Saya juga baru lihat itu kafe bagus juga. Kayak apa namanya? Gelanggang terus pada duduk di tengah. Jadi orang punya lahan dibikin Kafe gitu ya. kafe kecil gitu buat Emang ramai itu. banyak anak-anak milenial di situ. Kadang saya kalau diajakin ketemu klien nih ngurusin kasus hukum, Dewan, saya ajak ngopi ya di kafe Ambasador. Gue di situ di Starbucks kadang-kadang. Memang jarang. Iya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haibal kiram rahimakallah, teman-teman semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pengajian ini dengan kita membaca sholawat, kita bertawasul. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ala ya Allah bi najra minal aini rahimah tudawiku lama bi min amradin syakima. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthir wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya alhamdulillah fatih ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ila hadrati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha syalahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin. Ini kitabnya silakan dibagikan. Bagian. Mudah-mudahan cukup ya. Silakan buka, kita di halaman terakhir ada ya, halaman 8 terakhir, 7 baris 7 dari atas sin ya, halaman 8 baris 7 dari atas halaman terakhir. Saya bacain, nanti ikutin aja, nanti saya terangkan ya. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma maknal imani bil yaumil akhiri. Maknal imani bil yaumil akhiri huwa anak takida anan nasa yub'asuna min kuburihim ba'da mautihim lil jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka bertakarub kepada Allah, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aibel kiram jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini kita sampai tentang makna iman terhadap hari akhir. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang dari Jakarta, dari Kajur Halang ya, kemudian juga dari Bojonggede, dari Depok ya, dari Cimanggis dan sebagainya, bahkan yang dari sekitar Citayam juga. Mudah-mudahan Allah berikan semua kesehatan lahir batin. Amin. Tadi kita sudah baca tentang kalimat ma makna bil yaumil akhir. Apa makna terhadap hari akhir? Ini kita kalau bicara masalah hari akhir serem banget dah. Serem banget. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Kemarin hari Jumat ya, kita sudah ngerasain aja gempa yang di daerah Banten ya, itu terasa goyangannya sampai Jakarta. Saya kebetulan di lantai 3 di kantor. Nah itu saya lagi ngetik komputer, itu udah goyang-goyang, saya tinggal aja lari. Handphone nggak ke bawah, dompet semua ke bawah. Saya khawatir gedung saya rubuh kan gitu, karena udah goyang. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmah, ditegur oleh Allah melalui alam, ya. Bahwasanya kita harus berbanyak eling, ingat kepada Allah. Dan kita kejadian yang seperti itu yang disebut kiamat sugro, kiamat kecil, kita udah nggak inget yang namanya apa-apa kecuali diri kita. Saat itu saya nggak inget handphone lagi, udah nggak inget dompet, udah tas, semua pokoknya udah tinggal aja. Bahkan nanti begitu kiamat kubro, ya, bumi ini berakhir ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, itu yang Allah katakan bahwasanya bumi ini nanti akan bergoyang. Bergoyang nggak cuma bergoyang, tapi memuntahkan isinya.
Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, kata Allah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Hari kiamat, kata Allah, pada saat itulah manusia seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Kita ambil contoh kapas, jangan kapas tisu, kita lemparin begitu dia ngelayang-layang. Nah itulah contoh manusia nanti pada hari kiamat besar. Bahkan diceritakan saking kagetnya, saking paniknya manusia, itu udah nggak inget istri lagi, istri nggak inget suami lagi, suami nggak inget anak lagi, udah masing-masing nyelamatin dirinya masing-masing. Itu ada orang yang lagi hamil mengandung, tiba-tiba saking kagetnya ngelahirin. Nah jadi begitu serem kalau kita bicara hari kiamat. Tapi adakah? Ada ya. Cuman kita berdoa mudah-mudahan gak ngalamin kiamatnya kayak begitu, serem banget ya. Dimana air laut tumpah ruah ke daratan, nggak bisa dibayangin berapa besarnya ya. Kalau mungkin kemarin 2004 itu tsunami di Aceh, cuman di Aceh doang, di Aceh doang, Jakarta kagak gitu ya. Kemudian gunung meletus kemarin ya di Semeru ya, Merapi, Semeru pada meletus, cuman di wilayah situ aja. Di Jakarta kan kagak. Tapi nanti pas kiamat kubro itu semuanya gunung-gunung udah pada meletus, memuntahkan laharnya, air laut tumpah ruah ke daratan, bintang-bintang apa planet-planet tata surya itu saling bertabrakan. Di saat itulah semua yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti mati. Nggak ada yang hidup. Sampai malaikat Israel pun yang nyabutin nyawa, dia cabut nyawanya sendiri. Itu kiamat kubro. Selesaikah sampai di situ? Nggak selesai episode ini. Karena episode ini akan terus berlanjut. Nah di sini katakan tadi, ma maknal iman bil yaumil akhir. Apa makna beriman kepada hari akhir? Jawabnya makna iman bil yaumil akhir. Makna beriman kepada yaumil akhir huwa ya, yaitu anak takidah, kita mentekadkan dalam hati sanubari kita anan nasa, sungguhnya manusia yub'asuna min kuburihim ba'da mautihim lil jaza. Sesungguhnya nanti ya hari akhir itu yub'asuna, itu mereka manusia akan dibangkitkan min kuburihim, dari kubur-kuburnya. Untuk apa? Untuk lil jaza, menerima pembalasan. Artinya setelah terjadi kiamat kubro, semua manusia mati, nggak begitu aja selesai, tapi Allah kembali membangkitkan manusia lagi. Dalam surah Yasin kita suka baca ayatnya, ada apa? Qalu ya wailana man ba'atuna min marqadina hadza mawadar rahman wa sadaqal mursalun, kata mereka yang terkubur ratusan bahkan ribuan tahun, mereka berkata, qalu ya wailana, aduh celaka, membasana, siapa yang membangkitkan kami, kami sedang tertidur. Nah ternyata manusia-manusia yang dulunya pernah hidup itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lil jaza, untuk menerima pembalasan amal-amal mereka ketika hidup di dunia. Nah setelah itu dihisaplah manusia, dihitung amal-amal baiknya, amal-amal buruknya. Kalau yang banyak amal baiknya, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan aman masuk surga. Kalau yang banyak amal buruknya, dia akan kejeblos masuk neraka. Baru setelah itu selesai di surga, kita nggak bisa keluar lagi. Orang yang masuk neraka punya kemungkinan bisa masuk surga, punya kemungkinan ya. Yang pertama, dia pernah mengucapkan syahadat, masih ada iman walaupun imannya sedikit, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, maksiat mulu, tapi pernah mengucapkan syahadat, imannya sedikit. Tapi kan disiksa dulu di neraka ya, baru kemudian setelah disiksa dia dimasukin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih punya iman, pernah ngucapin syahadat, itu pun sekali dulu waktu nikah. Coba kalau nggak nikah polos. Ya. Nah, yang kedua, punya kemungkinan bisa masuk surga orang yang udah masuk neraka berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW.
Karena syafaat Nabi sangat kita andalkan nanti di yaumil akhir. Kalau kita mengandalkan amal-amal kita, mungkin amal-amal kita jauh dari hal-hal yang memang murni atau ikhlas. Contoh, puasa kita mungkin sehari 2 hari, besoknya bablas. Allah siang-siang udah ngopi. Kemungkinan juga kalau amal ibadah sholat, berapa banyak sholat kita yang tanpa syarat, tanpa rukun. Kalau ngandelin sodako kita mungkin ada yang nggak ikhlas. Tapi yang kita andalkanlah syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian di dunia ini kan pilihan. Saya katakan dunia pilihan. Di akhirat tuh udah akhirnya. Makanya mau baik mau buruk tergantung kita. Semua amal-amal kita nggak ada yang ngeluput, nggak ada yang lolos dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah berumur, cek orang Sunda rek naon deui nya. Hari tos kolot, udah sepuh, udah tua, kita mau apa lagi? Dah hidup mah lurus-lurus aja. Cari amal kebaikan, banyakin sholat, banyakin wirid, banyakin zikir. Godaan memang banyak. Godaan nggak ada habis-habisnya. Memang tugasnya setan ngegoda manusia dari dulu. Jangan sampai ketika kita wafat, kita tanpa membawa